Jadi bagaimana cara menampilkan ya data dari database menggunakan Java. Nah, cara menghubungkannya ini menggunakan Java JDBC ya, Java Database Connectivity. Gitu. Menggunakan suatu driver ya. Kalau di NetBeans nanti ada library-nya ya, kita praktekkan. Nah, untuk database-nya misalkan saya buat HRD ya namanya, ini aja HRD. Oke. Nah, ini untuk membuat database-nya ya. Jadi tinggal di create ya di nama database-nya tinggal ditulis saja. Nah, kemudian setelah buat database-nya, selanjutnya adalah buat tabelnya. Nah, di SQL yaitu kan kita gunakan query ya untuk membuat tabelnya. Nah, untuk membuat tabel itu menggunakan perintah create. Nah, kemudian tabel. Nah, kemudian, tabel apa yang mau dibuat? Ya. Misalkan nama tabelnya adalah karyawan. Oke. Nah, kemudian kita tentukan dulu atributnya atau fieldnya. Nah, kalau di karyawan kan itu biasanya ada ID karyawan atau NIK. ID karyawan. Nah, kemudian saya akan gunakan tipe datanya itu adalah integer, di mana datanya itu bersifat auto increment. Jadi setelah kita menambahkan data, jadi akan mengurutkan suatu nilai ya. Misalkan saya menambahkan data ya, berarti ID-nya nanti 1. Kemudian saya tambahkan lagi nanti 2 dan seterusnya, auto increment itu. Tipe datanya berarti ini harus integer ya, karena angka. Oke. Nah, ID karyawan ini kan sifatnya adalah not null, jadi tidak boleh kosong. Ya, not null. Nah, dan kita setting auto increment. Ya. Auto increment. Oke. Jadi kalau saya tambahkan berarti nanti otomatis ID-nya misalkan 1, kemudian seterusnya. Nah, kemudian pasti ada nama ya, atribut dari si karyawan ini punya nama. Nah, kita pakai tipe datanya varchar, variable karakter. Nah, misalkan kalau takut ada nama yang panjang ya misalkan 30 saja, 40, saya atur saja datanya. Kemudian sifatnya adalah not null ya. Jadi nama ini hapus diisi, tidak boleh kosong. Nah, kemudian misalnya alamat ya untuk atribut berikutnya, kita gunakan lagi varchar ya, atau mau teks juga boleh ya. Kalau misalkan alamat panjang kan 40. Dan begitu juga ya not null. Nah, setelah itu kita buat primary key-nya ya. Karena di sini ada ID karyawan ini sifatnya unik ya, jadi atribut yang bisa membedakan antara atribut satu dengan atribut lainnya. Nah, misalnya anggota satu dengan anggota lainnya ya itu. Anggota entitas satu dengan entitas lainnya kita kan dibedakan melalui dari karyawan. Misalnya seperti mahasiswa kan itu ada NPM kan, itu yang membedakan antara mahasiswa itu dengan mahasiswa lainnya itu ada NPM walaupun ada namanya yang sama ya. Itu. Oke, ya alamat udah berarti primary key ya. Primary. Oke. Nah, yang jadikan primary key-nya atribut yang mana? Nah, berarti yang ID karyawan. Ya. Oke, pastikan tidak ada error ya. Nah, kemudian klik go. Oke, ya tabel karyawan sudah dibuat. Nah, kalau sudah selesai buat database dan tabelnya, kita buka NetBeans-nya. Ya, NetBeans-nya.
Oke. Oke, nah kita buat project baru ya. Nah, misalkan namanya HRD ya, HRD SQL. Oke, nah ini page case HRD SQL. Nah ini nama public nama kelasnya adalah HRD SQL. Oke, ini nama kelasnya ya. Nah, yang perlu dipersiapkan di sini nanti import library ya, Java SQL-nya. Nah, jadi kita import dulu ya Java-nya di bawah package ini ya, di bawah package. Jadi di atas sama kelas ya sini. Jadi jangan di dalam kelas ya, di luar itu ya, harus import ya. Nah, di sini manggil library ya dari package-nya Java SQL. Nah, yang perlu dibutuhkan itu adalah driver manager, connection statement, dan resource set. Ya. Ini bisa dilakukan ya secara singkat menggunakan bintang atau mau kita gunakan misalkan satu-satu saja, tidak masalah itu. Oke, misalkan kalau satu-satu ya seperti ini ya, driver manager ya. Ya. Oke, jadi untuk driver manager nah itu sebagai driver untuk mengelola ya, mengelola drivernya. Jadi ini adalah sebuah kelas ya, driver itu yang nantinya itu digunakan untuk semula driver, ya, mengelola drivernya. Oke. Kemudian import lagi, ya. Nah di sini bukan driver manager ya, tetapi drivernya, ya. Nah, jadi driver itu adalah sebuah interface ya. Jadi interface ini yang nantinya akan menangani si komunikasi dengan database, ya, driver. Oke, jadi driver manager itu sebuah kelas yang mengelola driver. Ya, jadi yang mengelola si drivernya, driver ini sendiri yang menangani ya interface yang menangani si komunikasi dengan nanti si database-nya. Ya. Kemudian lanjut lagi ya, import connection. Nah, connection juga ini adalah suatu interface yang menyediakan suatu fungsi ya atau metode yang nantinya untuk menghubungkan ke database-nya untuk connection-nya. Nah, ini biasanya nanti akan buatkan suatu objek ya dari connection driver-nya gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya statement. Satu lagi statement ya. Nah, statement itu digunakan untuk mengeksekusi query. Jadi nanti ada perintah SQL-nya. Misalkan saya ingin menampilkan data ya dari tabel karyawan, ya berarti nanti perintah SQL-nya itu nanti menggunakan statement di sini. Jadi ini digunakan untuk mengeksekusi query SQL-nya. Gitu. Nah, kemudian untuk menampung data hasilnya, itu kan nanti datanya itu ditampung dulu. Nah, itu melalui result set. Ya, makanya harus diimport dulu ya. Nah, nah itu jadi untuk menampilkannya pakai result set. Result set itu ya. Nah, alternatif lain ya, kalau misalkan wah ini capek ya, pegel, aduh satu. Nah, bisa juga secara singkat ya menggunakan perintah seperti ini ya. Ini mewakili kesatuan Java ya, SQL. Nah, ini ya sorry, security SQL. Nah, ini menggunakan bintang saja cukup bisa seperti ini. Jadi ini semua yang ada di SQL nah itu diimport ya. Jadi bintang itu mewakili keseluruhan. Jadi ini bisa dihapus ya. Itu juga bisa ya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah untuk membuat objek ya, kemudian untuk membuat uh, parameter-parameternya ini bisa dilakukan di
dalam suatu kelas ya. Jadi kita menyiapkan dulu ya parameter dari Java database connectivity-nya. Sini ya. Jadi di apa di luar metode ya. Nah, kita menggunakan static final. Jadi memang ini adalah yang suatu parameter ini nanti nggak bisa diubah ya, jadi bersifat final. Nah, kemudian tipe datanya di sini string ya. Nah, saya misalkan nama stringnya di sini untuk mengkoneksikan drivernya, JDBC-nya. Misalkan saya namanya adalah misalkan adalah JDBC driver ya, namanya. Ya, ini sebenarnya harus sama ya, ini bisa apa saja gitu ya. Tapi yang ini digunakan untuk apa memasukkan nilai JDBC-nya, drivernya. Ya, oke. Nah, jadi menggunakan from titik MySQL ya, kemudian JDBC. Nah, kemudian driver. Oke, ya. From MySQL JDBC driver. Oke. Static. Nah, ini ya. Nah, itu menggunakan parameter pertama. Jadi berikutnya adalah nah ini untuk DB URL-nya. Jadi untuk menentukan URL-nya, nah itu kita lihat ya, karena yang namanya exam itu kan yang tadi buat itu kan di localhost ya. Jadi misalkan di sini ada DB URL-nya. Nah, jadi JDBC URL-nya ya, DB URL-nya. Nah, ini kan localhost ya. Nah, emang kan namanya kita memang di localhost ya. Nah, kemudian nama database-nya. Ya, jadi ada database yang tadi dibuat itu apa? Ya. Oke. Tadi kan nama database-nya adalah HRD. Oke, ya, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah membuat usernya. Ya, karena ini kan nanti untuk koneksinya kan pasti membutuhkan user ya, seperti localhost itu. Nah, user untuk mengkoneksikan database-nya kan kalau default-nya ya localhost itu yang setelah kita install exam itu kan root default-nya, dan default-nya biasanya untuk password-nya, nah password-nya itu kosong ya, karena nggak pakai password ya. Kita kan buka ppmadmin kan itu langsung kebuka ya. Oke, nah seperti ini. Nah, baru kita menyiapkan objek ya, yang diperlukan misalkan untuk mau database-nya. Jadi karena tadi kan sudah saya import driver manager, driver connection, baru kita buat objeknya. Nah, sini ya, di luar metode main dan di dalam kelas gitu ya. Gunakan static ya. Nah, kemudian ini diambil dari class connection ya, connection, dan nama objeknya misalkan next ya, ini adalah connection aja. Nah, untuk mengecek connection-nya ini isinya apa aja sih codingannya, ini kan yang disediakan dari Java SQL. Tinggal kontrol ya untuk ngeceknya, kemudian klik. Nah, ini ya, ini adalah interface ya dari si connection. Jadi ini connection itu berupa interface, di mana ini ada extends ya, sudah saya bahas kemarin, yaitu terkait dengan konsep warisan. Nah, ini extend ke waiver ya, jadi kalau interface kan ini bisa extend ke beberapa subclass ini ya. Nah, ini kenapa ada connection itu dari mana, dari sini. Oke, ya, itu. Nah, kemudian untuk
statement query-nya ya. Tadi kan ada statement ya di sini ya. Jadi untuk menyimpan perintah query-nya, nah itu jangan lupa buat objeknya di sini, yaitu statement. Nah, misalkan STMT ya, statement ya. Nah, kemudian untuk menampung hasil datanya ya, jangan lupa buat objek ya dari resource set. Nah, oke. Error. Ini asetnya S-nya besar ya. Jadi perlu diperhatikan ya untuk Java ini ya, sifatnya adalah case sensitif ya, S besar S kecil itu dibedakan gitu. Oke, nah untuk objek dan parameter koneksinya sudah siap ya. Nah selanjutnya adalah cara menampilkan datanya, nah itu di metode main. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah harus menggunakan blok try catch ya, atau blok perangkap kesalahan ya, kemudian dari error. Jadi menggunakan try, kemudian exception ya, di sini kan untuk menangkap exception apa catch ya, baru nanti exception catch ya, kemudian exception exception. Oke. Oke. Nah ini ya. Nah, kita registrasikan ya driver yang dipakai. Nah, kita akan menggunakan JDBC driver ya. Nah, jangan lupa di library ini ya. Nah, di library ini kan klik kanan, kemudian add library, kemudian sini ada MySQL mana MySQL? Oh, sorry. Nah, ini ya, MySQL JDBC driver. Oke, jadi sudah ditambahkan ya MySQL JDBC driver ini drivernya. Jangan lupa buat mengkoneksikannya. Jadi registrasikan dulu ya kelas ya for name ya JDBC drivernya. Oke. Nah, kemudian buat koneksi ke database-nya. Nah, tadi kan saya sudah membuat objek cons ya, ini ya, yang ini. Nah, buat koneksinya. Caranya sama dengan driver manager. Nah, ini kan untuk mengelola drivernya. Get connection. Nah, kemudian di sini nama data DB-URL-nya, tadi kan DB-URL-nya ini ya. Nah, yang atas ya DB-URL-nya kan DBC MySQL localhost HRD. Nah, ini ya, jadi nanti akan mengeksekusi yang ini DB-URL. Kemudian user ya, dan pas. Oke. Nah, selanjutnya buat objek statement-nya. Tadi kan koneksi database-nya. Sekarang statement-nya. STMT ya, tadi STMT itu kan tadi ya objek yang dibuat ya. Objek statement-nya sama dengan on create statement. Create statement. Oke, create statement ya. Nah, selanjutnya adalah buat query-nya ya di string. Nah, ini namanya boleh nama SQL atau apa ya, query atau apa ya. Nah, di mana di isinya itu merupakan perintah untuk menampilkan datanya ya, select bintang from karya.
Oke, jadi kalau bintang kan menunjukkan keseluruhan datanya ya, jadi semua field ya yang akan ditampilkan. Nah, selanjutnya adalah melakukan query ya. Tadi kan query itu ditampung di dalam result set ya. Nah, berarti RS ya sama dengan ya statement ya execute query. Nah, SQL gitu. Nah, jadi nanti perintah ini nanti akan dieksekusi ya. Nah, nah di RS, di RS ya ini. Yang hasilnya itu nanti akan disimpan di dalam objek result set ya. Nah, kemudian tampil hasil query-nya itu menggunakan uh, pengulangan ya, pengulangan apa? Pengulangan while ya. While ya. Nah, kemudian dari result set ini ya, dia akan mengecek sampai datanya kalau nilainya ada ya berarti dia akan menampilkan. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Nah, menampilkannya menggunakan sistem OutLN. Nah, di sini ya misalkan ID karyawan. Karyawan. Kemudian, nah untuk mengambil datanya, ya, nah ini kan hasil query-nya itu kan ada di result set, ya, maka panggil metode getIn, ya. Karena kenapa getIn? Karena memang data dari ID buku itu kan tadi pas lagi dibuat di tabelnya kan, pas lagi membuat di tabelnya kan menggunakan integer ya, get in. Nah, get in, get, get integer. Nah, get integer, kemudian nah ID-nya tadi kan ID karyawan ya, yang ini harus sama dengan di database-nya ya. Jadi penulisannya harus sama. Jadi jangan sampai salah nanti nggak muncul atau error. Gitu. Nah ini untuk menampilkan ID-nya. Ya. Selanjutnya untuk menampilkan nama. Nah karena untuk nama kan menggunakan varchar ya, maka get in-nya, get-nya itu adalah get string. Oke. Oke, nah ini ya. Nah, kita cek ke database-nya. Ya, ke database-nya. Kemudian jangan lupa di exemption-nya. Nah, ini untuk menampilkan pesan kesalahan ya kalau menggunakan clean stack. Stack trace ini ya. Nah, kita kembali ke si KPMyAdmin. Ya, jadi alamat. Ada alamat ya tadi belum ini. Nah, ini datanya belum ada ya. Nanti gimana bisa. Oke, kita isi dulu ya untuk datanya. Nah, ini kan kalau untuk memasukkan data ya, ini bisa melalui query ataupun langsung. Nah, kita coba pakai query saja ya. Nah, di SQL, nah itu kan untuk memasukkan data kan kaitannya adalah insert into tabel ya. Tabelnya yang tabel karyawan. Nah, ini ya. Kemudian nah di atribut mana ya. Nah, itu kan ada nama ya, ID gak perlu kita insert ya karena otomatis ya, nama sama alamat.
Oke, nah, seperti ini. Ya, kemudian values, ya nilainya, artinya isinya, berarti untuk nama misalkan siapa ya, Abdul. Ya, misalkan Jalan Buntu. Oke. Nah, kalau ini juga bisa kita tambahkan lagi ya datanya. Misalkan misalkan eh, Goni ya, kan Jalan Buntu sama. Oke. Pastikan tidak ada yang lewat ya. Oke, ya, data semua. Nah, kita kembali ke eh mana tadi admins ya. Oke, ya ini sudah datanya udah ya, mudah-mudahan nggak ada yang kelewat. RS next integer ya di karyawan. Ya, ini. Satu lagi alamat boleh kita tambahkan. Alamat karyawan. Dia string alamat. Berarti dan ini harus sama ya di dengan atribut di database-nya. Kita simpan dulu dan kita coba ya. Kalau ada yang error berarti kita cek lah muncul ya. Udah. Oke, jadi ini outputnya ya sesuai dengan di database-nya. Nah, ini untuk menampilkan ya menggunakan apa, mode text ya.